Kerajaan Sindangkasi adalah kerajaan bawahan Pajajaran yang dahulu pernah berdiri di wilayah timur kerajaan Pajajaran. Menurut beberapa sejarawan bahwa katanya itu kerajaan Sindangkasi itu terletak di suatu daerah yang kini disebut dengan desa Sindangkasih itu. Letaknya itu di wilayah Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Jadi disitulah kerajaan Sindangkasih itu. Namun sebagiannya juga ada yang berpendapat bahwa kerajaan Sindangkasih itu letaknya itu berada di Kabupaten Majalengka. Itu pendapat lainnya. Kerajaan Sindangkasih ini pemirsa runtuh ketika kerajaan tersebut itu diperintah oleh Dalem Digja atau oleh Prabu Digja begitu. Keruntuhannya itu disebabkan oleh serangan daripada Kesultanan Cirebon. Adapun mengenai kenapa Kesultanan Cirebon itu menyerang kerajaan Sindangkasih sehingga kerajaan tersebut itu runtuh, uraiannya sebagaimana berikut. Ketika kerajaan Pajajaran diperintah oleh Prabu Surawisesa, kerajaan tersebut terlibat peperangan dengan Kesultanan Cirebon. Waktu itu, Pajajaran bersekutu dengan Portugis, sementara Kesultanan Cirebon bersekutu dengan Kesultanan Demak. Selain bersekutu dengan Portugis, kerajaan Pajajaran juga dibantu oleh kerajaan bawahannya, dan salah satu kerajaan bawahan yang ikut membantu itu adalah kerajaan Sindangkasih itu. Karena hal itulah kerajaan Sindangkasih itu ya menjadi target daripada Kesultanan Cirebon. Jadi karena membantu Pajajaran melawan Cirebon, ya mau tidak mau Cirebon menargetkan Sindangkasih sebagai target penghancurannya, kan begitu. Karena Sindangkasih ini menjadi target Kesultanan Cirebon untuk dihancurkan, ya maka pada suatu ketika Cirebon pun melakukan serangan atau serbuan terhadap kerajaan Sindangkasih itu. Serbuan Kesultanan Cirebon ke Sindangkasih ini menurut naskah Mertasinya itu dipimpin oleh Ki Gede Tegal Gubug. Ki Gede Tegal Gubug itu dalam melakukan serbuan ke Sindangkasih itu dibantu juga oleh Ki Gede Susukan, ya pemirsa. Serangan Kesultanan Cirebon terhadap Sindangkasih ini sudah diantisipasi oleh Dalem Digja, sehingga Sindangkasih pun mempersiapkan bala tentaranya untuk menghadapi Cirebon, sehingga nantinya karena sama-sama siap, akhirnya terjadilah pertempuran yang dahsyat. Pertempuran tersebut pemirsa terjadi konon sangat lama, ya terjadi berhari-hari gitu. Memang satu sama lainnya ini kuat begitu ya, sehingga pertempuran ini terjadi selama berhari-hari. Namun pada akhirnya pertempuran tersebut itu dapat dimenangkan oleh Kesultanan Cirebon, sehingga hampir seluruh tentara Sindangkasih itu terbunuh. Saking banyaknya yang terbunuh ini konon ya bau amis begitulah ya, sehingga dari peristiwa itu ya menyebabkan kerusakan yang dahsyat begitu. Setelah pasukan Sindangkasih dapat dipatahkan oleh Kesultanan Cirebon, Ki Gede Tegal Gubug beserta Ki Gede Susukan ini kemudian merangsek ke ibu kota kerajaan kan, dan memasuki istana. Namun sesampainya keduanya ke istana itu ternyata Dalem Digja, Raja Sindangkasih itu tidak dapat ditemui begitu. Menurut naskah Mertasinga bahwa Dalem Digja ini setelah kekalahan tentaranya menghadapi Cirebon itu moksa. Itu mungkin bahasa kiasan ya pemirsa, mungkin maksudnya melarikan diri atau bunuh diri begitu. Meskipun Dalem Digja tidak dapat ditangkap oleh Ki Gede Tegal Gubug dan Ki Gede Susukan, tetapi dalam peristiwa itu juga ternyata anak Dalem Digja, anak Raja Sindangkasih itu rupanya tertinggal di istana. Anak yang dimaksud adalah seorang putri kembar ya, namanya itu Raras dan Riris. Jadi putri
Putri Raja Sindang Kasih itu dalam peristiwa penaklukan itu tertinggal di istana. Jadi keduanya itu kemudian ditangkap. Nah, putri tersebut namanya itu, putri kembar itu namanya Raras dan Riris. Nah, di kemudian hari pemirsa, Putri Raras dan Riris ini nantinya dinikahi oleh Ki Gede Tegal Gubuk. Dan nantinya juga putri tersebut itu yang melahirkan anak keturunannya Ki Gede Tegal Gubuk itu. Jadi demikian saja pemirsa kisah mengenai runtuhnya kerajaan Sindang Kasih.